apa teks cerpen ya itu ada 7. apa aja? Yang pertama itu tema, kemudian pokok, latar, alur, sudut pandang, amanat. Untuk cerpen itu apa? Tadi masih ingat apa artiannya? Cerita pendek yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dulu. Gitu. Pasti ingat ya, kan PBI hari ini Ibu akan membahas tentang teks deskripsi dan kebahasaannya. Ini harus diperhatikan baik-baik ya, karena akan dibuatkan di ujian nanti. Nah, teks deskripsi apa itu? Teks deskripsi ada yang tahu? Saya dulu. Ya, apa kita? Deskripsi itu teks yang menjelaskan menggambarkan suatu objek itu. Ya, betul. Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek atau benda. Mau itu bendanya benda hidup atau benda mati, itu dideskripsikan secara rinci. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar, yang pertama ada gambar apa? Bunga mawar. Ada yang bisa deskripsikan apa itu bunga mawar? Ayo, boleh Nadia? Silakan. Bunga mawar adalah salah satu bunga yang berwarna merah dan batangnya sedikit berduri. Ada lain? Pendapat lain? Saya dulu. Ayo, silakan kita. Berdasarkan gambar yang saya lihat itu mawar itu bunga yang memiliki banyak kelopak berwarna merah dan warnanya itu sangat cerah. Itu daunnya tidak terlalu lebat dan memiliki batang yang kecil dan ada durinya bu. Sangat terperinci ya kita untuk kita. Nah, yang gambar kedua itu ada gambar pantai. Kalian pernah ke pantai? Kemana apa nama pantainya? Wih, gimana tuh di sana? Panas atau gimana? Airnya? Lagi sampah ya? Oh, gimana itu tugasnya? Baiknya, materi selanjutnya itu ada 10 teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi. Waduh, ini siapa yang dikenali ini? Ya, makasih ya Buka. Sebagai penulis bisa dibuka bukunya halaman 123 tentang teks deskripsi dan pembahasannya. Terima kasih Buka. Yang pertama itu ada Identifikasi. Nah, identifikasi ini itu biasanya yang umumnya, yang bisa dilihat misalnya tadi bunga mawar. Bunga mawar itu adalah tanaman hias berwarna merah, daunnya berduri, batangnya juga. Itu maksudnya apa? Identifikasi secara umumnya. Ya. Nah, yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, di buku apa itu deskripsi bagian? Ada yang tahu? Coba dilihat di bukunya. Ada kan? Dan Apa itu kita? deskripsi bagian itu berisi tentang penjelasan rinci mengenai objek, tempat, atau orang atau kejadian buruk. Ya, benar. Penjelasan secara rincinya. Dan biasanya di deskripsi bagian ini dia tuh menggambarkan, memanfaatkan 5 panca indera kita. Menggunakan panca indera. Panca indera itu kan ada 5 apa aja? Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Jadi digunakan semuanya di sini di deskripsi bagian. Terus yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah kesimpulan dari semuanya. Apa yang ada di identifikasi dan deskripsi ini disimpulin di kesimpulan ini atau kesannya lah.
tanda baca. Nah, ejaan dan tanda baca ini contohnya misalnya menggunakan menggunakan huruf kapital. Biasanya huruf kapital itu digunakan sesudah tanda titik atau nama orang, nama benda, nama bangsa, atau nama suku, atau nama bahasa. Yang kedua yaitu ada kata umum dan khusus. Umum di sini berarti misalnya contohnya bunga tadi. Nah, bunga ini adalah umumnya bunga. Nah, khusus dari kata khusus dari bunga ini itu misalnya bunga mawar, melati, dan lain-lainnya. Atau bisa juga misalnya umumnya itu adalah hewan. Nah, khususnya yaitu ada hewan kucing, ada anjing, ayam, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah sifat. Nah, contohnya apa? Sifat cantik, baik, jahat, dan lain-lain. Yang keempat itu ada kalimat perinci. Nah, kalimat perinci ini biasanya kan kalau tes deskripsi harus dijelaskan secara terperinci kan. Nah, biasanya itu menggunakan kata adalah, yaitu. Yang kelima yaitu ada kalimat serapan panca indera. Nah, kalimat panca indera tadi seperti kita sebutkan tadi kan ada 5 kan. Nah, contohnya itu serapannya itu contohnya bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Nah, di sini kan harum, jadi memanfaatkan panca indera penciuman. Terus tapi kita harus berhati-hati saat memegangnya, sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan tertekan. Nah, ini kan menggunakan perabaan juga. Terus selanjutnya ada yang ingin ditanya sampai sini? Ya, kita silakan bertanya. Teks, jadi kan kita membahas struktur teks deskripsi dulu. Kalau teks deskripsi kita itu mungkin kurang lengkap atau mungkin tidak menggunakan kata umum, kayak menggunakan kata sifat, itu apakah boleh untuk menjelaskan untuk membuat teks deskripsi? Tidak menggunakan kata sifat, Ya. tapi biasanya itu jarang ditemuin di deskripsi. Biasanya itu pasti kita nemuin lah. Misalnya tadi pantai itu sangat bagus pasti kan, itu pasti menggunakan jarang ditemui yang
Paragraf pertama menggambarkan lokasi dan ciri umum pantai Tanjung Bila. Selanjutnya ada deskripsi tadi ya. Nah, paragraf kedua ini berisi keunikan dan detail khusus seperti keindahan bawah laut dan fasilitas di sekitar pantai. Kemudian yang kesimpulan atau yang berupa pesan pada paragraf ketiga memberikan kesan mendalam atau alasan mengapa tempat tersebut istimewa dan menarik untuk dikunjungi. Sudah Bu? Ya, baik. Terima kasih ya. Jalan-jalan dia beri tangan. Yang mau buka Pak Islam untuk melaporkan pembahasannya. Baik, di sini kita akan membacakan hasil tugas yang telah kita kerjakan untuk ciri kebahasaan teks deskripsi dari Bu Safa. Yang pertama itu menggunakan kata sifat. Di sini untuk memberikan gambaran, misalnya ada putih, lembut, jernih, dan tenang. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif itu untuk memaparkan detail, misal deretan pohon kelapa yang melambai di terpakan. Selanjutnya akan dibacakan Faiz. Ya, izin melanjutkan terkait tugas yang diberikan oleh Bu Safa. Yang ketiga itu menggunakan kalimat present tense, yaitu untuk menyampaikan fakta atau gambaran saat ini. Lalu Sudah istirahat ya? menggunakan kata kerja material. Ya. Ya. Sudah bisa waktu Ibu ya? Di sini ada yang ditanyakan? Ya. Baiklah, nanti kita tutup pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan untuk membuka. Baik Bu, mari kita akhiri belajar kita sehari dengan doa. Mari kita berdoa menurut masing-masing. Doa kita selesai. Sebelum kita Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.